kamera. Oh ya Allah. Ayo, siapa di sini yang puasa tapi lehernya pegel gara-gara kebanyakan tidur? Katanya ibadah puasa, tapi kok malah banyakan tidurnya daripada ibadahnya. Jadi pemahaman ini sebenarnya perlu kita luruskan. Nah, di momen puasa ini ada satu hadis yang pasti muncul, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa dambuhu maghfurun. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amal-amalnya dilipat gandakan, doanya diijabah, dikabulkan, dan dosanya akan diampuni atau dilebur. Mayoritas ulama hadis menyepakati bahwa hadis ini dhaif. Di pemahaman kita tentang kalau puasa tidur itu ibadah, benar, tapi pemahamannya bukan saklek seperti itu. Jadi kalau di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa sebagian dari etika berpuasa adalah tidak memperbanyak waktu tidur kita di siang hari, sehingga kita bisa merasakan apa itu lapar, apa itu dahaga, dan kita bisa merasakan bahwa kekuatan kita mulai melemah, sehingga hati kita menjadi bersih. Itu yang diriwayatkan, yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Ittihafu Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin. Jadi beliau menjelaskan bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Hembusan nafasnya adalah tasbih dan diamnya adalah hikmah. Tapi beliau juga menjelaskan bahwa keadaan ini adalah ketika apa yang dia lakukan tidurnya itu adalah untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan, menjaga dirinya dari riba. Jadi beliau menjelaskan meskipun tidur itu adalah awal dari kelalaian, tapi bisa bernilai ibadah ketika tidurnya dilakukan untuk menunjang ibadah yang lain. Dalam hal ini, tidur yang kita lakukan adalah agar kita mampu berpuasa secara sempurna, tidak menggunjing orang lain, tidak bermaksiat. Maka dalam hal ini Syekh Murtada Az-Zabidi mengatakan tidur kita adalah nilainya ibadah. Lebih lanjut, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Ittihafu Ahlil Islam bi Khususiyatis Syiyam menukil perkataan dari Abul Aliyah yang mengatakan bahwa orang yang berpuasa dan tidur, atau kita balik, orang yang tidur dalam keadaan berpuasa, maka nilai tidurnya adalah ibadah selama dia tidak menggunjing orang lain. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga menukil pendapat yang disampaikan oleh Sayyidah Hafsah yang mengatakan bahwa betapa nikmatnya ibadah padahal aku dalam keadaan tidur di kasurku. Ini juga mengindikasikan bahwa tidur yang dilakukan oleh Sayyidah Hafsah itulah adalah untuk menunjang ibadah puasanya agar ketika berpuasa Sayyidah Hafsah tidak sampai menggunjing orang lain, tidak sampai bermaksiat kepada Allah. Seperti itu. Jadi poin utama agar tidur kita bernilai ibadah adalah yang pertama tidak menggunjing orang lain selesai tidur. Yang kedua diniatkan untuk tidur kita agar tidak bermaksiat kepada Allah, agar kita tidak sampai melakukan maksiat dikala berpuasa. Caranya seperti apa? Kita memilih tidur daripada bermaksiat. Seperti itu. Maka ketika dua ini tidak dapat kita penuhi, maka lebih baik kita gunakan mulut kita untuk membaca Al-Quran, menggunakan tangan kita untuk memegang mushaf, membalik tiap lembar mushaf, dan menggunakan akal pikiran kita untuk memahami tiap makna yang tersimpan dalam Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Nantikan konten-konten Ustadzuna selanjutnya, karena akan lebih banyak ilmu yang Anda dapat di konten Ustadzuna. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.